perkiraan peristiwa bom bunuh diri terjadi pada pukul 10.30 waktu itu Indonesia Tengah. Nah, jadi persis terjadi sesudah kami selesai ibadah kedua, misa kedua. Ya, jadi umat yang ikut ibadah kedua sudah pada pulang. Nah, kebetulan gereja kami ada beberapa pintu masuk dan pintu keluar. Oke. Jadi tidak konsentrasi pada salah satu pintu. Nah, jadi ketika terjadi umat pada pulang lalu yang lain masuk, ya datanglah pelaku bom bunuh diri itu naik motor akan masuk ke dalam lokasi gereja, tetapi sudah diamati oleh petugas keamanan kami, lalu dia menahan di depan pintu itu dan disitulah terjadi ledakan. Oke, berarti kalau dari pernyataan Anda, Pastor tadi sempat ingin masuk ke dalam ya pelaku ini ya? Ya, jadi menurut penuturan petugas keamanan saya, dia sudah melihat bahwa ada 2 orang mencurigakan. Oke. Ya, lalu dia amati dan ternyata betul nekat masuk ke dalam lokasi gereja tapi ditahan. Oke. Ya, ini juga baru, Pastor, karena memang dari tadi kami mendapatkan kesaksian baik itu dari warga ataupun laporan langsung dari jurnalis. Ini kan berada di luar, tapi kan Pastor sendiri ini benar ya berada di dalam gereja katedral di Jalan Kajau Lalido ini ya? Iya, pintu masuk, bukan pintu gereja ya. Pintu masuk dalam lokasi gereja. Oke, pintu pagar untuk masuk ke lokasi gereja ya, Pastor? Mau masuk ke dalam lokasi gereja, halaman gereja, lalu ditahan. Ketika itu Pastor sedang dalam aktivitas apa? Kami baru selesai ibadah, jadi saya masuk dalam kamarku ganti pakaian. Lalu saya berada dalam kamar, lalu saya dengar ledakan yang sangat keras. Sangat keras? Sangat keras sekali karena hotel yang ada di sebelah selatan gereja katedral, itu kacanya semua pada hancur. Oke, berarti... Ya, ini juga sesuatu yang baru. Kaca-kaca di hotel yang letaknya di sebelah gereja katedral ini pecah-pecah semua kacanya? Pecah-pecah, hotel singgah sana namanya. Baik. Pastor, kalau hingga jam 10.30 waktu Indonesia Tengah tadi, ini sebenarnya kegiatan yang ada di dalam gereja katedral ini sedang ada kegiatan apa? Kemudian ada berapa banyak umatnya? Ini kan semua jam 10 lewat ibadah selesai, jadi kita anjurkan supaya umat yang selesai ibadah langsung pulang. Nah, jam 11 ada lagi ibadah ketiga, itu yang pada datang. Ya, jadi sebetulnya sedang terjadi pergantian cara umat yang selesai beribadah dan yang akan beribadah. Tapi karena pintu masuk dan pintu keluar ada beberapa, sehingga tidak terkonsentrasi di salah satu pintu saja. Nah, jadi yang umat yang luka-luka itu, yang berada dekat lokasi terjadinya pelaku bom bunuh diri dan yang terkena pecahan-pecahan kaca di dalam lokasi gereja saya. Oke, jadi itu terjadi ketika transisi ya, Pastor ya? Ya, pergantian antara yang selesai beribadah dan yang akan beribadah. Ya, yang sudah selesai beribadah, kemudian ada juga yang akan baru mulai beribadah. Setahu penglihatan Pastor sendiri saat kejadian ada umat yang menjadi korban atau mungkin petugas keamanan yang tadi Pastor bilang menahan orang yang diduga pelaku ini kemudian masuk, adakah korban, Pastor, akibat kejadian? Korban luka-luka semua. Luka-luka semua ya? Luka-luka, tapi korban nyawa untuk sampai saat ini kami masih dalam keadaan aman lah.